Naren dari dulu tidak pernah bisa diam. Dia tidak betah berada di satu tempat selama lebih dari 2 menit. Itu sangat mustahil. Dia anak yang sangat lucu dan biasa bergaul dengan semua orang. Dia selalu berhasil memikat semua orang dengan matanya yang bulat itu. Usia Naren 1 tahun 3 bulan ketika pertapa itu pulang untuk memberkatinya. Begitu dia melihat grafik kelahiran Naren, dia mengatakan bahwa takdir Naren memiliki 2 jalan. Dia akan menjadi pengusaha yang lebih sukses daripada ayahnya, atau dia akan menjadi petapa yang lebih hebat dari kakeknya. Hal inilah yang dicemaskan ayahnya Naren. Haris telah melihat ayahnya mengambil jalan yang sulit menuju pertapaan. Itulah sebabnya dia sangat tegas, menyuruhku agar menjauhkan Naren dari semua jenis ajaran agama. Setiap pulang sekolah dia selalu bertanya padaku tentang Dewa Rama atau Dewa Krishna. Dan itulah yang membuatku dilema. Aku bisa menjadi egois atau aku bisa memenuhi tugasku dan mengasuhnya. Aku bisa memahami kekhawatiran Haris. Pada saat itu, mengasuh anakku adalah hal yang terbaik untuk kulakukan. Kami semua mencoba yang terbaik untuk memahami pola pikir Naren. Kami mencoba segala yang terbaik untuknya. Tapi aku dan suamiku tidak memahami apa yang Naren inginkan dalam kehidupan ini. Dia seorang penyendiri walaupun kita semua ada di sana. Makanannya selalu hambar dan hidup sederhana. Dia bahkan tidak pernah membuat ulah apapun juga. Kenapa dia harus melakukan hal itu? Sampai menyakiti dirinya sendiri. Kami hanya ingin dia punya teman yang seusia dengannya dan juga yang bisa mengerti tentang dirinya. Kami memang orang tuanya, tapi mungkin dia membutuhkan teman. Inilah alasan kenapa kami meminta bantuan padamu. Kami hanya butuh teman untuk putra kami. Kalau Naren adalah anakku, kau juga kami anggap keluarga. Mungkin dengan bantuanmu, aku bisa memperbaiki semua kesalahanku. Saat kau masih kuliah, kau memainkan peran Menaka dalam tarianmu. Jika begitu, bisakah kau melakukan hal yang serupa di sini? Hujannya sudah berhenti. Aku harus pergi. Sudah pasti. Kita akan segera bekerja sama. Aku akan segera berbicara dengan Haris. Sayang, Ah, ada apa ini? Ayolah, kita kan sedang liburan. Tapi kau masih sibuk dengan pekerjaan. Kau bisa bicara dengan kontraktormu itu nanti, iya kan? sebenarnya, aku bisa membuat kesepakatan yang lebih baik jika kau mau. Haris akan cukup senang dengan kesepakatan ini. Apa kau mau tes, sayang? Iya tentu. Tapi tolong jangan tambahkan banyak gula di cangkirku seperti di cangkirmu. Kau sangat lucu. Aku akan segera kembali. Baiklah.
Nanti Supring akan mengantarmu pulang. Tidak usah, aku bisa sendiri. Terima kasih. Nyonya Vias, Aku tahu kau masih kesal padaku. Tapi ada sesuatu tentangmu yang membuatku yakin kau bisa terbuka kepadaku suatu saat nanti. Terima kasih, Puja. Kau mau mendengarkan curahan hati seorang ibu. Sampai jumpa. Apa ada kabar? Naren memberimu hari libur juga, sama seperti yang lainnya. Nyonya, aku sudah melakukan apa yang Anda perintahkan. Aku mengawasi rumah dengan seksama. Nyonya Haris tidak tahu apa-apa tentang ini. Itu bagus. Jadi apa ada kabar lagi? Nyonya, tadi ada seorang gadis yang bertemu dengan Tuan Haris. Dan Tuan Haris membawa gadis itu masuk ke dalam kamar Naren, Nyonya. Dia di sini selama 1,5 jam. Dia pergi beberapa saat yang lalu, Nyonya. Dia tampak agak kesal. Seorang gadis. Kau pernah melihatnya? Tidak, Nyonya. Belum pernah. Itu bagus. Kalau ada perkembangan baru, segera beritahu aku. Iya, baik, Nyonya. Rahul, apa kau tahu sesuatu tentang gadis itu? Seorang gadis? Ada apa lagi? Nyonya, ada satu hal lagi. Dia masuk ke dalam membawa balon, Nyonya. Balon? Ada Naren, gadis itu, dan balonnya. Ini Naren. Dia putraku. Kau harus memenangkan hatinya. Aku hanya memintamu untuk tinggal di rumah kami selama 3 bulan. Dan seperti yang aku janjikan, kau akan dibayar dengan sangat baik. Kami hanya butuh teman untuk putra kami. Dan mungkin dengan bantuanmu, aku bisa menebus semua kesalahanku. Kalau kau peduli pada Anuj, pastikan rumah ini tidak diambil alih. Bayar pinjaman ibumu. Kalau kau peduli pada pamanmu, buktikanlah kepadanya. Paman, aku mencari solusi. Kau tidak perlu mencari solusi, sayang. Aku telah memutuskan untuk menjual rumah ini. Anuj, Pak Gupta, kami menyukai rumah ini. Kata saudaraku bahwa kau minta 5 juta rupiah untuk itu. Aku tidak keberatan. Apakah aku benar? Ya, tidak apa-apa. Kami hanya punya satu permintaan. Beri kami rumah ini secepatnya. Pak Supir, tolong lebih cepat lagi ya. Aku harus pulang sesegera mungkin. Iya. Wah, ini enak. Aduh, Kusum. Kir itu Tambah enak. lagi, tapi sedikit saja. Itu benar, Bu. Kau membuat kir yang sangat enak.
Tidak ada yang bisa menandinginya. Hei Puja, kau datang di saat yang tepat. Ayo masuk. Ayo masuk Puja, masuk. Kau datang tepat waktu. Berkat restu dari Dewa Rama, rumah kami ini akhirnya... Biarkan dia makan kir ini dulu. Tapi dia harus tahu alasan di balik itu. Tuan Sharma telah memberi kita perpanjangan waktu 6 bulan lagi. Kita tidak harus menjual rumah ini sekarang. Dan orang-orang yang ingin membeli rumah ini, ayah dengan sangat pintar bisa menyingkirkan mereka. Ingat ya, kau hanya harus fokus pada kuliahmu. Aku tidak ingin kau bekerja. Tuan Sharma, kau telah sangat membantuku kali ini lagi. Tidak apa-apa. Entah apa aku bisa membalas budi. Sati, sepertinya rumah ini tidak mau kalau kau pergi meninggalkannya. Oh iya, kalau begitu aku pergi dulu. Permisi. Paman, aku akan mengantar Tuan Sharma keluar. Oh iya. Tuan Sharma? Sebenarnya ada apa? Awalnya, kau memaksa kami untuk menjual rumah kami. Lalu kau mencoba menawarkan pekerjaan. Dan sekarang memberi kami perpanjangan 6 bulan. Puja, aku tidak memaksa kalian tanpa alasan. Dan sebenarnya beberapa waktu lalu kami sudah mendapatkan 1 juta. Apa boleh aku bertanya, siapa yang memberimu 1 juta? Ah iya. Nyonya Haris mendepositkan 1 juta ke dalam rekening. Dia juga memintaku untuk tidak memberitahumu tentang semua masalah ini. Ketika satu pintu tertutup, maka pintu yang lain akan terbuka. Percayalah pada Dewa Wisnu. Aku tidak bisa bergantung pada kepercayaanku lagi. Puja adalah harapan terakhirku. Sepertinya untuk membuat Naren kembali ke jalan yang benar. Aku harus menguatkan diriku. Tuan Sharma memberi perpanjangan waktu 6 bulan lagi. Nyonya Haris mendepositkan 1 juta ke dalam rekening. Dia juga memintaku untuk tidak memberitahumu tentang semua masalah ini. Halo Nyonya Vias, ini Puja. Halo Puja, apa kau sudah sampai di rumah? Nyonya Vias, aku sangat menghormatimu. Tapi aku tidak bisa melakukan apa yang Nyonya minta. Tolong jangan terlalu berharap karena ketidakberdayaanku. Aku akan minta Tuan Sharma untuk segera mengembalikan uang Nyonya. Puja, aku tidak mencoba untuk menekanmu. Aku hanya sedang berusaha untuk bertobat. Mengenai pembicaraan kita tadi, sebaiknya tidak usah kau pikirkan, Puja. Apa yang kami minta memang tidak masuk akal. Aku tidak berhak menanyakan hal seperti itu. Ketidakberdayaan Haris harusnya tidak dipergunakan untuk meyakinkanmu. Kami memang sangat egois. Dan memberimu uang adalah cara kami untuk membantumu. Kalau kau menolaknya, aku akan berpikir bahwa kau tidak menghormatiku. Tapi aku tidak bisa. Aku tahu. Harga dirimu tidak membolehkanmu menerima bantuan ini. Tapi Puja, jangan menganggapnya sebagai bantuan. Anggap saja ini sebagai pinjaman. Kau dapat mengembalikannya kapanpun. Tolong terimalah Puja. Ini adalah penebusan dari dosaku.
Jangan lupa, kalau kau datang ke Rishikesh mampir ke sini ya. Pintu rumah ini terbuka untukmu. Asal kau tahu, Tapi, gulab Ayah. jamun ini adalah kesukaan ayah. Ibu Ayo kan sudah makan-makanlah. bilang, Jarang bukannya sekali kau ibumu harus belajar. memanjakanmu. Ibu selalu memintaku untuk belajar. Ujianmu kan sebentar lagi. Sudah Ayo sana. lakukan saja, Nuj. Ayolah Bu, tolong, Cepat tolong. belajar. Ayah, sudahlah. Mhm. Sudah makan Iya, sana. iya, aku akan memakannya. Ini obatnya diminum dulu. Tidak ada seorang pun di keluarga ini yang peduli dengan kesehatanku. Naren tidak peduli sama sekali. Dan aku rasa di dalam keluarga ini tidak akan ada yang berubah. Aku mengirim uang pada Puja karena Aku tidak keberatan kau memberi uang kepada Puja. Tapi keputusan emosionalmu itu telah membuatku dalam masalah. aku bisa mengerti kekhawatiranmu. Tapi semua ini bisa dibicarakan dengan kepala dingin tanpa emosi. Baik. Lalu kenapa kau tidak memberiku solusi? Kita tidak bisa bersantai lagi sekarang. Putra pemilik Kumar Industri tidak akan datang untuk mengunjungi lokasi besok. Pasti dia ingin bertemu dengan penerus industri Vias. Tapi kali ini, aku tidak akan berbohong demi Naren. Aku ingin melihat Naren di kantor. Besok adalah hari ibu. Dan aku tahu Naren tidak akan mengecewakan ibunya. Besok aku akan memberitahunya apa yang kau ingin dia lakukan. Seharusnya kau selesaikan semua masalah yang terjadi. Segalanya tampak terkendali, kan? Situasi memang terkendali, tapi kadang-kadang aku tidak bisa mengendalikan diriku. Siapa yang kau tugaskan sekarang? Tuan Sarma? Ah, lupakan. Kalau ada orang yang peduli dengan kebahagiaan kita, tapi kita salah paham dan bersikap kasar padanya, bukankah itu salah? Minta maaf saja tidak akan cukup, kan? Kau tidak dapat menarik kembali kata-katamu. Beli hadiah yang bagus. Pergilah temui dia dan ungkapkan perasaanmu itu. Permintaan maaf yang tulus akan perbaiki masalah. Aku akan minta maaf. Tolong beritahu aku hadiah apa? Hadiah itu tidak penting. Yang terpenting kau harus tulus. Aku di Delhi besok. Aku akan menyelesaikan desain untuk gudang pertanian besok. Ya, baiklah. Terima kasih. Naren, kau mau ke Delhi? Iya, Ibu. Besok kan hari ibu. Katakan, Ibu. Aku harus bawakan apa untukmu dari Delhi. Kau berhak meminta hadiah pada hari ibu ini. Apa kau sanggup memenuhinya? Iya, Ibu. Ibu tidak ingin apa-apa dari Delhi. Ibu hanya ingin kau cepat pulang. Ibu ingin bersamamu. Besok, aku akan siap membantumu, Ibu. Aku berjanji. Tuan Verma, maaf aku tidak akan bisa sampai di Delhi besok. Baiklah.
Kira-kira hadiah apa ya yang bisa kuberikan agar dia memaafkanku dan suka padaku? Apa yang harus kuberikan pada bibiku agar dia mengingatku? Kau tahu Soraf, Naren sama seperti dia juga gemar olahraga seperti squats dan berenang. Benarkah? Keren sekali. Kenapa kalian tidak pergi clubbing bersama-sama kapan-kapan? Tentu saja. Naren cukup sibuk dalam pekerjaannya belakangan ini. Dia benar-benar asik bekerja. Ini akan memberinya istirahat dari sibuknya pekerjaan. Bagaimana? Sebenarnya sudah lama sejak aku bertemu Naren. Dan aku yakin dia akan mengajariku sesuatu yang baru juga. Tentu saja. Maaf sebentar. Ya. Apakah itu Naren? Hei, Naren. Senang melihatmu. Hai, Tuan Haris baru saja membicarakanmu di mobil. Aku tidak mengira akan melihatmu di sini seperti ini. Aku benar-benar tidak mengira. Tuan Haris bilang kita akan bertemu di kantor. kantor... Sebenarnya, saat ini Naren sedang sibuk, sehingga aku menggunakan hari ibu sebagai alasan untuk menghabiskan waktu. Saat kau sampai di kantor, Naren akan ada di sana. Oke, Naren, aku akan menemui di kantor. Oh ya, aku rasa ide bagus untuk istirahat dari pekerjaan. Ide yang sangat bagus. Semoga berhasil. Kita berangkat? Baiklah. Cukup sudah, Supriya. Kau bermain dengannya seperti anak kecil, bukannya menyuruhnya pergi ke kantor. Setidaknya kau bisa memastikan dia tidak terlihat berantakan ketika kau membawanya ke taman. Apa kau tahu betapa memalukannya itu bagiku? Aku tidak suka caramu menekannya seperti itu. Dan aku sangat ingin melakukan sesuatu yang membuatnya bahagia. Dan dia sudah setuju. Nah, itulah kesalahpahamanmu. Dia duduk di ruang resepsi kantor sepanjang hari mengenakan setelan jas. Kau tahu, dia bahkan tidak menghadiri pertemuan itu. Apa? Iya. Aku tahu. Aku tahu betul kenapa dia melakukan itu. Dia melakukan semua itu dengan sengaja untuk mempermalukan diriku. Tapi Aku kau... tahu betul itu. Anakmu yang manja hanya menginginkan kesempatan untuk bersikap sombong. Tapi aku bahkan tidak bisa memarahi anakku. Karena setiap kali aku mencoba berteriak padanya, kau selalu punya alasan untuk membela dirinya. Kau mencoba untuk melindunginya dari aku. Bukan itu maksudku. Cinta keibuanmu telah membuatmu menjadi lemah dan membuatnya keras kepala. Dia bahkan tidak takut pada ayahnya. Dia juga tidak menghormati siapapun. Perilakunya sangat buruk. Jika kau tidak tegas padanya, maka aku yakin dia akan melakukan sesuatu yang dilakukan oleh kakeknya. Lalu hanya kau dan aku saja yang akan tinggal di rumah ini. Dan dengarkan. Terkadang aku merasa kalau kau ingin menyembunyikan Naren di balik rokmu sepanjang hidupmu.
Kau tahu Ibu, aku sangat bahagia hari ini. Aku akan memenuhi keinginanmu tanpa banyak alasan. Tapi sejak kapan Ibu sepakat dengan Ayah? Aku mengenakan setelan bisnis dan pergi ke kantor. Tapi apakah Ibu senang dengan ini? Dan Ayah telah memaksaku untuk datang ke kantor. Ini antara aku dan juga dia. Tapi dia menggunakan hari Ibu untuk memaksaku. Bagaimana Ibu percaya padanya? Jika Ibu membuat permintaan ini, maka aku akan membuat alasan atau langsung menolak permintaanmu. Atau mungkin aku akan ke kantor untuk membuatmu bahagia. Tapi aku tidak akan membantah dan merusak suasana hatimu pada hari ini. Ibu, apakah aku sangat buruk? Sehingga semua orang ingin aku berubah. Naren, Nyonya Vias. Silakan diminum. Sini gelasnya. kalau Naren dibesarkan dengan benar, maka ayahnya tidak akan merasa khawatir kepadanya. Aku sendiri tidak punya ibu. Itu sebabnya aku tidak tahu bagaimana membesarkan anak. Lihat sekarang, aku sudah merusak kehidupan Naren karena kenaifanku. Kelemahan seorang wanita adalah anak-anaknya. Tapi Haris benar tentang satu hal. Memarahi anak adalah bagian dari pengasuhan. Aku ingin membuat hidup Naren bahagia. Tapi aku belum menemukan caranya. Setiap pagi ketika aku bangun tidur, aku memutuskan untuk tidak memanjakan Naren. Tapi ketika aku melihat matanya yang sedih, maka hatiku juga ikut sedih. Kurasa tidak ada satupun seorang ibu yang lebih tidak berdaya daripada aku. Kau tahu, dalam 1 atau 2 hari keduanya akan melupakan perbedaan. Tapi aku tidak akan bisa melupakan kesalahanku. Aku sudah gagal menjadi seorang ibu. Dan juga seorang istri, Puja. Aku juga tidak bisa menjadi istri yang baik. Ataupun menjadi ibu yang baik. Aku tidak bisa memaafkan diriku Nyonya Vias. sendiri. Tidak ada ibu yang baik atau buruk. Karena mempunyai seorang ibu saja. Itu sudah sangat bagus. Daripada tidak memiliki ibu. Suatu hari, suami dan putra Nyonya akan menyadarinya dan menerima betapa pentingnya dirimu. Tidak ada seorang ibu yang berpikir membesarkan anaknya dengan buruk. Seorang ibu hanya mencari cara untuk membuat anak-anaknya bahagia. Seorang ibu
sering merasa tidak pernah puas dengan cara pengasuhannya. Aku akan membantu Nyonya untuk membuat putra Nyonya bahagia. Aku siap menjadi teman untuk putra Nyonya. Tidak, Puja. Aku rasa kau tidak perlu melakukan hal ini. Jangan memaksakan diri karena ketidakberdayaanku. Aku juga sama tidak berdayanya. Aku selalu menganggap Nyonya sebagai ibuku. Aku tidak bisa membiarkan ibuku bersedih. Tolong biarkan aku membantu Nyonya. Tapi Puja... Nyonya Fias, tolong. Jangan menolak. Aku tidak tahu kapan aku dapat kesempatan untuk melakukan sesuatu untuk seorang ibu lagi. Selamat Hari Ibu. Tidak tahu kenapa, tapi aku tidak bisa mengatakan tidak pada Nyonya Fias. Aku merasa sedang bicara dengan seorang ibu saat aku bersamanya. Paman bilang tidak ada perbuatan yang lebih baik daripada membuat ibu bahagia. Mau tanya apa? Ayah mengatakan hal yang sama setiap saat, tapi ayah tidak pernah mewujudkannya. Kau sangat nakal. Baiklah, hari ini ayah akan membawakan apapun. Katakan. Pikirkan dulu. Iya. Ayah yakin? Iya, ayah yakin. Paman, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, kan? Oh tidak, Semoga yang itu. Paman tidak bilang tidak. Paman, aku ingin sekali bekerja. Dan aku sudah mendapatkannya. Bagaimana suasana hati putra kesayanganmu? Suasana hatinya baik-baik saja. Ya sudah, ini ada uang, simpanlah. Pastikan Puja mendapatkan semua yang dia inginkan. Aku sedang menyiapkan kamar untuk Puja. Tidak mungkin dia tinggal di kamar belakang sendirian. Ibu, apakah Bibi akan datang? Tidak, Naren. Kita sedang kedatangan tamu. Akan ada seorang pelayan yang datang. Boleh aku mengambil pekerjaan itu? Aku tidak memberimu izin. Ayah, kenapa kita diskusikan hal ini? Tuan Syarmat telah memberi kita waktu. Waktu kita tinggal 6 bulan. Kita harus membayar kembali pinjaman itu. Paman, pinjaman kita sangat besar. Mendapatkan uang sebesar itu pasti akan sangat sulit, Paman. Anuj, aku tidak ingin Paman mengambil pinjaman lain untuk mengembalikannya. Di mana kau dapat pekerjaan? Kusum kau. Aku sedang bicara dengan keponakanku. Aku tidak memaksanya untuk bekerja. Ceritakanlah, Puja. Di rumah Tuan Haris Fias, di Rishikesh. Perusahaan Tuan Fias, mereka itu orang-orang yang baik. Dia pria yang terkenal. Tapi, apa pekerjaanmu? Itu Naren. Dia anakku. Kau harus memenangkan hatinya. Putra Tuan Haris Fias, namanya Naren Fias. Wah, itu pekerjaan bagus. Mereka itu orang yang baik. Mereka telah menempatkan Puja sesuai pendidikannya. Akan lebih baik Puja bekerja dengan mereka daripada di tempat lain. Puja tidak akan berhenti kuliah, walaupun dia sudah bekerja, Bu. Anuj, aku tidak berhenti kuliah. Aku akan melakukan kursus korespondensi. Kau dengar?
Itu bagus sekali. Aku tidak tahu apa pendapatmu, tapi semua orang belum tentu dapat pekerjaan seperti itu. Rishikesh mampu melakukan apapun. Dia bisa datang berkunjung di hari libur, tapi terserah kau. Tolong biarkan aku bekerja. Mungkin ini kesempatan untuk memperbaiki hubunganku dengan Bibi. Terima kasih. Naren sudah datang. Aku senang kau menyewa pelayan. Dan kau bisa menyuruh pelayan itu tinggal di ruang tamu. Karena sepertinya kau akan memperlakukan pelayan sebagai tamu. Ayah, kenapa pelayan mendapat kehormatan seperti itu? Setidaknya, ayah tidak akan memarahiku hari ini. Maaf, tunggu sebentar ya. Aku tahu aku terlambat. Kusum menyuruhku melakukan pekerjaan pagi-pagi sekali. Aku agak lama saat memberi makanan ringan ini untukmu. Tokonya ramai sekali. Ayo, masuk. Ayo masuk ke mobil, ayo. Paman, Aku ikut denganmu, Puja. Paman jangan khawatir, aku pergi sendirian. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Aku tidak akan puas sampai aku memeriksa tempat kerjamu. Ayo masuk ke mobil. Sudahlah, Paman. Aku sendiri saja. Kau tidak bisa selalu melakukan yang kau inginkan. Ayo masuk, cepat, nanti kena macet. Paman, jangan. Apa lagi yang kau tunggu? Ayo masuk ke dalam. Kita akan terjebak dalam kemacetan. Ayo cepat. Ayo Pak Supir, jalan. Rahul, ada apa di rumah? 2 hari yang lalu ada gadis itu. Sekarang mereka menyewa pembantu. Aku tidak mengerti. Ibu, aku tidak tertarik dengan omong kosong tentang pembantu dan pelayan ini. Masih banyak yang penting yang harus kulakukan. Tapi Rahul, kau pasti tahu. Katakan padaku. Apa aku harus pulang dan memberi mereka kejutan? Paman ngantuk sekali. Masih jauh kah? Paman, masih ada waktu. Paman mengizinkanku untuk mengambil pekerjaan itu. Tapi entah apa reaksinya kalau dia mengetahui yang sebenarnya. Paman pasti akan mengetahui yang sebenarnya begitu kita sampai di rumahnya. Paman, Selamat datang, Tuan Gupta. Selamat datang. Salam. Apa kau mengalami kesulitan datang ke sini? Tidak sama sekali. Salam. Kisan, bawa tas Puja ke dalam. Nyonya Fia sendiri yang akan mengantar Puja ke kamarnya. Ayo Tuan Gupta, aku akan mengajakmu keliling Tentu kantor. saja. Puja akan bekerja di sini. Ayo ikut aku. Mari. Nyonya. Puja, aku tahu kalau pamanmu tidak akan membiarkanmu datang sendirian. Dan tidak mudah bagimu untuk menjelaskan semua ini kepadanya. Itu sebabnya Haris mengirim pesan kepada supirnya tadi dan memberitahunya untuk mengantarmu ke tempat kerja. Tuan Gupta, apa kau ingin melihat kamarnya yang telah kami siapkan untuk Puja? Oh, tidak usah. Puja akan bersama Anda. Aku sangat lega sekarang. Kalau begitu, aku pamit sekarang. Selamat tinggal. Sopirku Kisan akan Salam. mengantarmu ke Dehradun. Terima kasih banyak. Ya. Paman. Maafkan aku.
Aku selalu merepotkan Paman dengan keras kepalaku. Benar. Kau memang menyusahkan aku. Tetapi kau mungkin berhasil memperbaiki hubunganmu dengan bibimu. Tapi tolong perhatikan Puja. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah dengan ketekunan. Mengerti ya? Sampai jumpa. Sampai jumpa, Tuan Gupta. Puja, rumahmu tidak terlalu jauh dari sini. Kapanpun kau mau, kau bisa pulang. Tapi hati-hati terhadap Naren. Dia sangat pandai.